Soal PAS Agama Islam kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Soal Agama Islam kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 6. Mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Apa arti dari kata At-Tin dalam surah At-Tin? A. Zaitun. B. Tin. C. Makkah. D. Gunung Sinai. Jawaban B. Tin. Penjelasan, At-Tin, artinya adalah buah tin yang disebutkan pada ayat pertama surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk surah apa dalam Al-Quran? A. Surah Madaniyah. B. Surah Makkiyah. C. Surah Madani. D. Surah Makki. Jawaban B. Surah Makkiyah. Penjelasan, surah At-Tin adalah surah yang diturunkan di Makkah, sehingga termasuk surah Makkiyah. Mengapa surah At-Tin diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun? A. Karena kedua buah tersebut sangat bergizi. B. Karena keduanya banyak ditemukan di Makkah. C. Karena keduanya memiliki makna simbolis penting. D. Karena keduanya mudah ditemukan di seluruh dunia. Jawaban C. Karena keduanya memiliki makna simbolis penting. Penjelasan, buah tin dan zaitun memiliki makna simbolis dalam agama dan sejarah, serta tumbuh di tempat-tempat yang berkaitan dengan para nabi. Apa pesan utama dari surah At-Tin? A. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, namun bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya jika tidak beriman. B. Semua orang akan masuk surga. C. Hanya orang kaya yang dihargai. D. Keadilan hanya berlaku di dunia. Jawaban A. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, namun bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya jika tidak beriman. Penjelasan, surah At-Tin menekankan bahwa meskipun manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, jika tidak beriman dan beramal saleh, ia bisa jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam hukum bacaan tajwid, bagaimana cara membaca nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ho? A. Ikhfa. B. Izhar. C. Idgham. D. Iqlab. Jawaban B. Izhar. Penjelasan, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ho, maka dibaca dengan jelas atau izhar. Ayat keberapa dalam surah At-Tin yang menyatakan, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? A. Ayat 1. B. Ayat 4. C. Ayat 5. D. Ayat 7. Jawaban B. Ayat 4. Penjelasan, ayat 4 dalam surah At-Tin menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa yang dimaksud dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dalam surah At-Tin? A. Pahala yang bersifat sementara. B. Pahala yang diberikan hanya di dunia. C. Pahala yang terus mengalir selama-lamanya bagi orang yang beriman dan beramal saleh. D. Pahala yang diberikan dengan syarat tertentu. Jawaban C. Pahala yang terus mengalir selama-lamanya bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Penjelasan, pahala yang tidak putus-putusnya diberikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sebagaimana disebutkan dalam ayat 6. Mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya meskipun diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya? A. Karena manusia tidak membutuhkan iman. B. Karena manusia sering lupa akan kewajibannya. C. Karena manusia tidak diciptakan sempurna. D. Karena manusia tidak berusaha untuk beramal saleh. Jawaban D. Karena manusia tidak berusaha untuk beramal saleh. Penjelasan, meskipun manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jika ia tidak beriman dan beramal saleh,
maka ia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam surah At-Tin, siapakah yang dijanjikan akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya? A. Orang yang kaya. B. Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. C. Orang yang pintar. D. Orang yang berkuasa. Jawaban B. Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Penjelasan, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 6. Apa yang menjadi alasan orang-orang mendustakan hari pembalasan dalam surah At-Tin? A. Karena tidak percaya dengan kekuasaan Allah. B. Karena merasa hidup di dunia cukup lama. C. Karena sudah terlalu banyak dosa. D. Karena belum melihat hari kiamat. Jawaban A. Karena tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Penjelasan, dalam ayat 7 surat At-Tin, Allah menyebutkan bahwa orang-orang mendustakan hari pembalasan meskipun sudah ada keterangan-keterangan yang jelas. Soal Agama Islam kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 7. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu A. Mengetahui nama-nama Rasul. B. Mencintai Rasul lebih dari diri sendiri. C. Mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan bagi umat manusia. D. Mempunyai hubungan dekat dengan Rasul. Jawaban C. Mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan bagi umat manusia. Penjelasan, iman kepada Rasul berarti percaya bahwa Allah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk dan teladan kepada umat manusia. Sifat yang dimiliki oleh Rasul yang berarti, berbicara dan berbuat benar, adalah A. Sidik. B. Tablik. C. Amanah. D. Fatonah. Jawaban A. Sidik. Penjelasan, sidik berarti selalu berkata dan bertindak dengan benar, tanpa kebohongan. Apa arti dari sifat tablik pada Rasul? A. Dapat dipercaya. B. Cerdas dalam memahami wahyu. C. Menyampaikan wahyu tanpa menyembunyikan apapun. D. Tidak mudah terpengaruh oleh godaan. Jawaban C. Menyampaikan wahyu tanpa menyembunyikan apapun. Penjelasan, tablik berarti menyampaikan wahyu yang diterima dengan jujur dan tanpa ada yang disembunyikan. Mana yang merupakan sifat mustahil bagi Rasul? A. Sidik. B. Tablik. C. Kizib. D. Amanah. Jawaban C. Kizib. Penjelasan, kizib adalah sifat mustahil bagi Rasul, yang berarti berdusta. Rasul tidak mungkin berbohong. Tujuan utama diutusnya Rasul oleh Allah adalah untuk A. Mengumpulkan kekayaan dunia. B. Menyampaikan wahyu dan menyempurnakan akhlak umat manusia. C. Memimpin pasukan perang. D. Mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Jawaban B. Untuk menyampaikan wahyu dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Penjelasan, Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu Allah dan untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Sifat fatonah pada Rasul berarti A. Cerdas dan bijaksana dalam menyampaikan wahyu. B. Menyembunyikan wahyu yang diterima. C. Dapat dipercaya dan amanah. D. Berbicara dengan jujur. Jawaban A. Cerdas dan bijaksana dalam menyampaikan wahyu. Penjelasan, fatanah berarti cerdas dan bijaksana, mampu memahami wahyu dengan baik dan menyampaikan dengan tepat. Kita harus meneladani sifat-sifat Rasul karena Rasul A. Lebih baik dari Allah. B. Contoh terbaik untuk umat manusia.
C. Manusia biasa seperti kita. D. Memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa. Jawaban B. Karena Rasul adalah contoh terbaik untuk umat manusia. Penjelasan, Rasul adalah teladan yang diutus oleh Allah untuk menjadi contoh dalam menjalani kehidupan dengan sifat-sifat yang mulia. Rasul diutus untuk A. Menyampaikan wahyu dan memberi petunjuk hidup yang benar. B. Mengajak umat untuk memuja Allah. C. Mengalahkan musuh dengan kekuatan fisik. D. Memiliki kekayaan dunia. Jawaban A. Menyampaikan wahyu dan memberi petunjuk hidup yang benar. Penjelasan, Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu yang mengajarkan umat manusia cara hidup yang benar dan sesuai dengan perintah Allah. Nabi Muhammad SAW diutus untuk A. Menghancurkan kebudayaan lain. B. Menyampaikan wahyu dan menyempurnakan akhlak umat manusia. C. Mencari pengikut sebanyak-banyaknya. D. Mendirikan kerajaan. Jawaban D. Menyampaikan wahyu dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Penjelasan, Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan wahyu yang ada dalam Al-Quran dan untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Makna sifat, amanah, bagi Rasul adalah sifat yang menunjukkan A. Kebohongan. B. Kepandaian Rasul. C. Dapat dipercaya dan tidak mengkhianati amanah. D. Kesombongan. Jawaban C. Sifat yang menunjukkan bahwa Rasul dapat dipercaya dan tidak mengkhianati amanah. Penjelasan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu dan tidak mengkhianati tugas yang diberikan oleh Allah. Soal Agama Islam kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 8. Aku anak soleh. Apa arti dari salam dalam Islam? A. Selamat datang. B. Damai. C. Berkah. D. Sukses. Jawaban B. Damai. Penjelasan, salam dalam Islam berarti doa untuk keselamatan dan perdamaian. Ketika mengucapkan salam, kita mendoakan orang lain agar diberi keselamatan dan keberkahan. Kapan kita biasanya mengucapkan salam? A. Hanya ketika bertemu teman. B. Saat masuk rumah, bertemu orang, berpamitan, atau memulai menelepon. C. Saat makan. D. Saat belajar. Jawaban B. Saat masuk rumah, bertemu orang, berpamitan, atau memulai menelepon. Penjelasan, salam diucapkan pada berbagai kesempatan, seperti bertemu orang, berpamitan, saat masuk rumah, atau bahkan ketika memulai percakapan telepon. Apa yang harus dilakukan ketika mendengar ucapan salam? A. Tidak perlu membalas. B. Mengucapkan terima kasih. C. Membalas salam dengan ucapan yang serupa. D. Berdiam diri. Jawaban C. Membalas salam dengan ucapan yang serupa. Penjelasan, dalam Islam, ketika mendengar salam, kita diwajibkan untuk membalasnya dengan ucapan yang serupa atau yang lebih baik. Mengapa kita perlu saling menolong? A. Agar mendapatkan imbalan. B. Agar kita bisa menjadi kaya. C. Sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan. D. Agar bisa terkenal. Jawaban C. Sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan. Penjelasan, menolong orang lain merupakan perbuatan baik yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kita untuk menolong sesama dengan penuh keikhlasan. Bagaimana sikap yang baik saat berjanji? A. Mengingkari janji. B. Berjanji saja tanpa berniat menepatinya. C. Menepati janji dengan sebaik-baiknya. D. Menunda janji.
Jawaban, C. Menepati janji dengan sebaik-baiknya. Penjelasan, dalam Islam, menepati janji adalah salah satu tanda kesalehan. Rasulullah selalu menepati janjinya dan mengajarkan kita untuk selalu berusaha memenuhi janji. Apa ciri-ciri orang munafik menurut hadis Rasulullah? A. Selalu jujur dan amanah. B. Berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. C. Saling menolong. D. Selalu menepati janji. Jawaban, B. Berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Penjelasan, dalam hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa orang munafik memiliki 3 ciri utama, berdusta saat berkata, ingkar janji, dan berkhianat saat dipercaya. Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan amanah? A. Mengabaikan amanah. B. Menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab. C. Menyerahkan amanah kepada orang lain tanpa pertimbangan. D. Menggunakan amanah untuk kepentingan pribadi. Jawaban, B. Menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab. Penjelasan, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kita harus menjaga dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Menyebarkan salam bisa mendatangkan cinta kasih karena salam. A. Berarti perdamaian dan saling menghormati. B. Adalah kewajiban. C. Hanya untuk orang yang kita kenal. D. Dapat mendatangkan kekayaan. Jawaban, A. Karena salam berarti perdamaian dan saling menghormati. Penjelasan, salam mengandung doa keselamatan dan perdamaian, yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama. Munafik dalam Islam seseorang yang A. Selalu menolong orang lain. B. Berpura-pura baik tetapi hatinya tidak sesuai dengan tindakan. C. Selalu jujur dan amanah. D. Tidak mau berbicara. Jawaban, B. Seseorang yang berpura-pura baik tetapi hatinya tidak sesuai dengan tindakan. Penjelasan, munafik adalah seseorang yang berpura-pura percaya atau baik di depan orang lain, tetapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang ia tunjukkan. Apa yang harus dilakukan jika melihat teman membutuhkan pertolongan? A. Membiarkannya. B. Menolong sesuai kemampuan. C. Mengabaikan. D. Mengkritiknya. Jawaban, B. Menolong sesuai kemampuan. Penjelasan, Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu menolong sesama yang membutuhkan, baik itu teman maupun orang lain, sesuai dengan kemampuan kita. Soal Agama Islam kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 9. Mengenal salat Jumat, duha dan tahajud. Salat Jumat adalah salat yang dilakukan A. Pada waktu pagi. B. 2 rakaat pada waktu zuhur hari Jumat. C. Setelah salat Isya. D. Pada waktu maghrib. Jawaban, B. Salat yang dilakukan 2 rakaat pada waktu zuhur hari Jumat. Penjelasan, salat Jumat adalah salat yang wajib dilakukan oleh pria pada hari Jumat pada waktu zuhur. Salat ini dilakukan 2 rakaat setelah 2 khutbah. Siapa saja yang wajib melaksanakan salat Jumat? A. Semua orang muslim. B. Laki-laki yang sudah balik dan sehat. C. Perempuan yang sudah balik. D. Anak kecil. Jawaban, B. Laki-laki yang sudah balik dan sehat. Penjelasan, salat Jumat diwajibkan bagi laki-laki yang sudah balik, merdeka, sehat, dan tidak ada halangan seperti musafir atau sakit. Salat duha termasuk dalam jenis salat apa? A. Salat fardu. B. Salat sunnah muakkad. C. Salat sunnah gairu muakkad. D. Salat wajib. Jawaban, B. Salat sunnah muakkad. Penjelasan,
salat duha adalah salat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pelaksanaan salat duha adalah A. Dari subuh sampai sebelum zuhur. B. Dari terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. C. Setelah isya sampai menjelang subuh. D. Setelah salat maghrib. Jawaban, B. Dari terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Penjelasan, salat duha dilakukan pada waktu duha, yaitu antara terbitnya matahari hingga menjelang waktu zuhur. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada A. Pagi hari setelah subuh. B. Malam hari setelah salat isya. C. Siang hari setelah zuhur. D. Malam hari setelah tidur. Jawaban, D. Malam hari setelah tidur. Penjelasan, salat tahajud dilakukan di malam hari setelah tidur, yaitu ketika bangun di tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Cara memulai salat Jumat setelah masuk masjid adalah dengan A. Melakukan salat duha. B. Langsung melakukan salat Jumat. C. Melakukan salat tahiyatul masjid. D. Membaca surah Al-Fatihah. Jawaban, C. Dengan melakukan salat tahiyatul masjid. Penjelasan, setelah masuk masjid, disunnahkan untuk melakukan salat tahiyatul masjid 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid. Salat Jumat dimulai dengan A. Azan pertama. B. 2 khutbah. C. Salat rawatib. D. Salat duha. Jawaban, B. 2 khutbah. Penjelasan, salat Jumat diawali dengan 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib, lalu dilanjutkan dengan salat Jumat 2 rakaat. Berapa rakaat minimal yang harus dilakukan dalam salat duha? A. 1 rakaat. B. 2 rakaat. C. 3 rakaat. D. 4 rakaat. Jawaban, B. 2 rakaat. Penjelasan, salat duha dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, tergantung pada kebiasaan dan waktu yang dimiliki. Apakah wanita yang sedang haid diwajibkan melaksanakan salat Jumat? A. Ya, karena salat Jumat berlaku untuk semua umat. B. Tidak, wanita yang sedang haid tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat. C. Ya, hanya perempuan yang sudah menikah. D. Tidak, wanita yang sedang hamil tidak diwajibkan. Jawaban, B. Tidak, wanita yang sedang haid tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Penjelasan, wanita yang sedang haid tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat, tetapi tetap wajib salat zuhur. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, yaitu salat tahajud adalah A. Yang paling utama. B. Lebih baik daripada tidur. C. Lebih utama setelah salat wajib. D. Salat tambahan terbaik setelah fardu. Jawaban, C. Salat tahajud lebih utama setelah salat wajib. Penjelasan, salat tahajud adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan setelah salat fardu, dan memiliki banyak keutamaan sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal Agama Islam kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 10. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah. Apa langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai di Madinah? A. Membangun rumah. B. Membangun Masjid Nabawi. C. Membangun pasar. D. Menyusun rencana perang. Jawaban, B. Membangun Masjid Nabawi.
Penjelasan, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam, tempat salat, dan berbagai aktivitas lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih tempat unta beliau pertama kali berhenti sebagai lokasi Masjid Nabawi karena A. Tanah tersebut milik keluarga beliau. B. Tanah tersebut merupakan tanah yang subur. C. Tanah tersebut merupakan tempat mengeringkan kurma milik 2 anak yatim. D. Tempat itu aman dan jauh dari musuh. Jawaban, C. Karena tanah tersebut merupakan tempat mengeringkan kurma milik 2 anak yatim. Penjelasan, tanah yang dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun Masjid Nabawi sebelumnya digunakan untuk mengeringkan kurma milik 2 anak yatim. Masjid Nabawi dibangun dengan bahan bangunan yang sederhana. Apa bahan utama yang digunakan untuk membangun masjid tersebut? A. Batu bata dan batu marmer. B. Batu keras, batu bata, tiang kurma, dan daun kurma. C. Kayu dan bambu. D. Batu dan kaca. Jawaban, B. Batu keras, batu bata, tiang kurma, dan daun kurma. Penjelasan, Masjid Nabawi dibangun menggunakan batu keras untuk fondasi, batu bata untuk dinding, tiang dari batang kurma, dan atap dari daun-daun kurma. Apa makna persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara kaum Muhajirin dan Ansor? A. Mempererat hubungan bisnis. B. Membantu memenuhi kebutuhan hidup bagi kaum Muhajirin yang tidak membawa harta. C. Meningkatkan taraf hidup kaum Ansor. D. Meningkatkan jumlah harta kekayaan di Madinah. Jawaban, B. Peserta didik dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup bagi kaum Muhajirin yang tidak membawa harta. Penjelasan, persaudaraan yang dijalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan untuk membantu kaum Muhajirin yang tidak membawa harta ke Madinah dan mempererat hubungan antar sesama umat Islam. Tujuan dari pembangunan Masjid Nabawi selain sebagai tempat salat sebagai A. Tempat pertemuan politik. B. Pusat kegiatan umat Islam seperti musyawarah dan pengobatan. C. Tempat latihan perang. D. Tempat menyimpan harta kekayaan. Jawaban, B. Sebagai pusat kegiatan umat Islam seperti musyawarah dan pengobatan. Penjelasan, Masjid Nabawi tidak hanya sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan lainnya, seperti musyawarah dan pengobatan kaum muslim. Siapakah yang membantu membangun Masjid Nabawi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? A. Para pedagang dari Madinah. B. Kaum Yahudi. C. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Kaum musyrikin. Jawaban, C. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya bekerja gotong royong untuk membangun Masjid Nabawi. Peristiwa penting yang terjadi ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi hendak hijrah ke Madinah yaitu A. Dipaksa meninggalkan hartanya oleh kaum musyrik Makkah. B. Membawa seluruh harta ke Madinah. C. Dibantu oleh kaum Yahudi untuk hijrah. D. Tidak diizinkan pergi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban, A. Ia dipaksa meninggalkan hartanya oleh kaum musyrik Makkah. Penjelasan, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi rela meninggalkan hartanya ketika ia dihalangi oleh kaum musyrik Makkah yang tidak mengizinkannya membawa harta. Apa yang dimaksud dengan Al-Suffah? A. Kaum yang mendukung pembangunan masjid. B. Kelompok fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. C. Kelompok pedagang yang membantu ekonomi Madinah. D. Kelompok pengrajin masjid. Jawaban, B. Kelompok fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Penjelasan, Al-Suffah adalah sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dan ditampung di serambi Masjid Nabawi.
Apa isi utama dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? A. Membangun kekayaan bersama. B. Menyatukan umat Islam dengan Yahudi di Madinah. C. Mengatur perbedaan suku dan agama dengan tegas. D. Menghentikan semua perbedaan pendapat. Jawaban B. Menyatukan umat Islam dengan Yahudi di Madinah. Penjelasan, Piagam Madinah mengatur hak dan kewajiban umat Islam dan Yahudi sebagai penduduk Madinah, serta mencegah penganiayaan dan memastikan keadilan tanpa membedakan agama dan suku. Apa pesan moral yang dapat diambil dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keragaman agama di Madinah? Perbedaan agama harus dipaksakan untuk dihilangkan. B. Semua umat harus dipersatukan meskipun berbeda agama dan suku. C. Hanya umat Islam yang dihargai di Madinah. D. Perbedaan agama harus dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan. Jawaban B. Semua umat harus dipersatukan meskipun berbeda agama dan suku. Penjelasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan agama dan suku, semua umat harus hidup damai dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.